Rio de Janeiro secara global dikenal sebagai kota ikonik yang kaya budaya, pantai yang indah, dan patung Kristus penebus yang megah. Namun, di balik fasad pariwisata yang semarak ini, tersembunyi realitas yang brutal di kawasan perbukitan. Favelas yang padat penduduk, tempat terjadinya konflik berdarah antara faksi kriminal dan aparat keamanan. Pertarungan ini bukan sekedar insiden sporadis, ini adalah perang abadi untuk kontrol teritorial. Puncak dari kekerasan sistematis ini terlihat jelas dalam operasi polisi baru-baru ini. Penggerebekan skala besar yang menargetkan geng kriminal, khususnya Komando Vermelho, CV, telah menewaskan sedikitnya 132 orang, menjadikannya operasi paling mematikan dalam sejarah kota tersebut. Angka kematian yang ekstrim ini segera menarik perhatian global dan memicu kemarahan publik. Peristiwa ini mengungkapkan bahwa kekerasan di Rio adalah manifestasi dari kegagalan sistemik yang melibatkan tidak hanya geng narkoba, tetapi juga kekerasan negara yang ekstrim. Ini adalah sinyal bahwa krisis keamanan di Brasil telah mencapai titik yang mirip dengan konflik bersenjata sipil. Pertanyaan sentral yang muncul dari krisis ini adalah, mengapa siklus kekerasan di Rio de Janeiro tidak pernah berakhir? Analisis menunjukkan bahwa konflik tersebut melampaui perebutan pasar narkoba semata. Ini adalah pertarungan untuk menguasai struktur informal yang dikenal sebagai poder paralelo, kekuasaan paralel. Poder paralelo adalah tata kelola informal yang dijalankan oleh faksi kriminal di dalam favela, menggantikan fungsi negara yang absen. Dalam pertarungan mematikan ini, penduduk sipil favela yang terpinggirkan secara ekonomi dan rasial adalah korban utama. Konflik ini yang seringkali menghasilkan angka kematian yang sangat tinggi dari pihak yang diduga sebagai penjahat, menunjukkan bahwa tindakan keras pemerintah, kekerasan yang spektakuler, cenderung mengaburkan akar masalah historis dan struktural, sekaligus mempertahankan sistem impunitas bagi pelaku kejahatan berseragam. Untuk memahami perang geng di Rio, penting untuk menelusuri sejarah favelas yang merupakan inti dari masalah teritorial dan sosial. Sejarah favela bermula pada tahun-tahun terakhir abad ke-19, ketika Brasil bertransisi dari kekaisaran menjadi republik. Seiring berjalannya abad ke-20, permukiman liar, squatter settlements ini tumbuh pesat, dihuni oleh migran internal dan buruh harian. Krisis teritorial ini berakar pada kegagalan negara. Selama paruh pertama abad ke-20, pemerintah kota dan negara bagian sebagian besar mengabaikan favela, gagal menyediakan layanan publik dasar seperti sanitasi, perawatan medis, dan transportasi. Pengabaian historis ini memaksa penduduk favelados, untuk berorganisasi sendiri. Mereka membentuk Asociações de Moradores, asosiasi penduduk, yang berfungsi sebagai forum tata kelola komunitas dan bertindak sebagai penghubung dengan balai kota, prefeitura. Struktur organisasi komunitas ini, yang lahir dari kebutuhan akan tata kelola mandiri, secara ironis, menciptakan kekosongan yang di kemudian hari akan diisi oleh faksi kriminal. Ketiadaan negara adalah prasyarat utama bagi keberhasilan faksi kriminal terorganisir. Pada tahun 1970-an, transisi dari tata kelola sipil informal ke poder paralelo yang dipimpin kriminalitas dimulai dengan lahirnya Red Command atau Komando Vermelho, CV, kelompok kriminal tertua di Brasil. CV lahir di dalam penjara Rio de Janeiro sebagai kelompok perlindungan diri para narapidana. Pembentukannya didasarkan pada aliansi unik. Kriminal biasa bekerja sama dengan militan sayap kiri yang dipenjara di bawah kediktatoran militer 1964 sampai 1985. Aliansi ini sangat signifikan. Ideologi anti-otoritarian yang diwarisi dari militan, meskipun memudar seiring waktu, pada awalnya memberikan CV struktur organisasi, disiplin, dan legitimasi moral internal yang berbeda dari sekedar geng kriminal jalanan. Hal ini memungkinkan CV untuk menguasai pasar narkoba dan merambah ke dalam favela, mengisi kekosongan tata kelola dengan menawarkan keamanan brutal. Aktivitas kriminal CV sangat luas, mencakup perdagangan narkoba, penjualan narkoba, perampokan bank, pemerasan, dan penculikan. Konsolidasi kekuasaan CV tidak berlangsung tanpa tantangan. Pertumbuhan bisnis narkoba dan persaingan teritorial memicu fragmentasi, melahirkan faksi-faksi rival yang mengubah kontrol tunggal menjadi perang berlarut-larut. Salah satu pecahan signifikan adalah Terceiro Comando Puro, TCP. TCP terbentuk pada tahun 2002 ketika salah satu komandan Terceiro Comando, Ney da Conceição Cruz Facao, memisahkan diri karena sengketa wilayah, khususnya di Complexo da Maré, dan menyatakan perang terhadap Amigos dos Amigos. Perang antar faksi ini bersifat dinamis dan kejam. Peta kekuasaan di Rio saat ini menunjukkan bahwa faksi-faksi tersebut terus berperang untuk dominasi teritorial. Tinjauan terkini menunjukkan bahwa Komando Vermelho terus berekspansi, merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh TCP, termasuk lingkungan seperti Campinho, Puba, dan Morro dos Macacos. Perluasan kekuasaan CV ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan dari negara, jaringan kriminal tersebut tetap resilient.
dan mampu menginstitusionalisasi poder paralelo mereka melalui kekerasan dan pengorganisasian di tingkat komunitas. Menghadapi dominasi geng narkoba menjelang acara global besar seperti Piala Dunia dan Olimpiade, pemerintah negara bagian Rio de Janeiro meluncurkan program Pacifying Police Units (UPP) atau Unit Polisi Perdamaian. UPP mulai didirikan sekitar tahun 2008 dengan tujuan utama untuk menduduki dan memperdamaikan favela, merebut kembali teritori dari geng narkoba. UPP dirancang sebagai unit polisi baru yang independen dari kepolisian militer reguler yang terkenal korup dan brutal. Strategi ini yang disebut sebagai hipotesis bypass bertujuan untuk mengatasi masalah kronis dalam sistem keamanan publik, termasuk korupsi, rasisme institusional, dan kekerasan polisi. Pada awalnya, UPP menunjukkan keberhasilan yang mencolok. Sampai September 2013, 34 UPP telah didirikan di komunitas seperti Rocinha, Cidade de Deus, dan Dona Marta. Di wilayah tersebut, kejahatan kekerasan dilaporkan menurun drastis dan nilai properti meningkat. Meskipun UPP hadir dengan struktur baru dan rekrutan khusus, strategi bypass ini menunjukkan keterbatasan fundamental. Program UPP mulai runtuh setelah sekitar 1 dekade beroperasi karena gagal mengubah aturan dan norma informal internal di dalam institusi keamanan. Kelemahan ini diperparah oleh impunitas yang dijamin oleh sistem yudisial yang masih memainkan peran dalam melindungi petugas polisi dari kasus-kasus pelanggaran. Kegagalan UPP adalah pengakuan terselubung oleh negara bahwa polisi reguler tidak dapat direformasi. Namun, kegagalan ini juga menunjukkan bahwa masalahnya lebih dalam dari sekedar unit polisi di lapangan. Masalahnya adalah sistem peradilan dan politik yang memungkinkan impunitas. Ketika UPP menjadi korup atau ditarik, geng narkoba dengan cepat merebut kembali wilayah, yang diperkuat oleh fakta bahwa sistem hukum tidak pernah menuntut akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Pengungkapan penyelidikan kasusnya pada Maret 2024 menunjukkan bahwa pembunuhan Franco dan supirnya, Anderson Gomez, diperintahkan oleh tokoh politik senior, Chiquinho Brazao, seorang deputi federal, dan kakaknya, Domingos Brazao, anggota Pengadilan Audit Negara bagian Rio de Janeiro. Kasus ini menegaskan bahwa garis antara kejahatan terorganisir, milisi, dan faksi politik telah kabur. Konflik di Rio bukan lagi sekedar perang melawan geng narkoba, melainkan perang di antara faksi-faksi kekuasaan, di mana kekerasan digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kontrol ilegal. Ketika konflik memanas, respons negara seringkali berbentuk operasi polisi dan militer skala besar yang berdampak langsung pada komunitas favela. Operasi ini melibatkan pengerahan ribuan personel bersenjata lengkap, mengubah kawasan padat penduduk seperti Complexo da Peña dan Complexo do Alemão yang dikenal sebagai basis Komando Vermelho menjadi medan perang urban. Operasi yang terjadi pada akhir Oktober 2025 merupakan contoh ekstrim dari kekerasan ini. Operasi yang menargetkan jaringan CV tersebut menghasilkan sedikitnya 132 korban tewas. Data awal dari Kepolisian Negara Bagian Rio de Janeiro melaporkan 119 korban tewas sementara, terdiri dari 115 tersangka kriminal dan 4 personel kepolisian. Rasio kematian tersangka terhadap polisi yang sangat timpang ini, sekitar 29/1, menunjukkan bahwa tujuan utama operasi tersebut seringkali bukanlah penangkapan, melainkan penghukuman mati di luar hukum, extrajudicial killings. Penggerebekan berdarah ini memicu kritik keras dari kelompok hak asasi manusia dan penduduk setempat, yang menuntut akuntabilitas atas kekerasan berlebihan yang digambarkan sebagai pembantaian, slaughter. Keluarga korban mengecam keras operasi tersebut, menggambarkan insiden tersebut sebagai eksekusi oleh polisi. Kesaksian dari penduduk favela menyoroti bukti brutalitas yang dilakukan oleh aparat. Beberapa penduduk mengaku menemukan korban dengan tangan terikat dan tanda-tanda penyiksaan. Protes publik muncul setelah puluhan jenazah dijejer di alun-alun di Peña sebelum diangkut oleh otoritas forensik. Peningkatan tajam dalam angka kematian akibat tindakan polisi yang dilaporkan mencapai lebih dari 6.000 kematian tahunan di Brasil, menegaskan bahwa operasi yang mematikan seperti ini telah menjadi norma, bukan penyimpangan. Kekerasan ini sangat terfokus dan memiliki dimensi rasial yang mendalam. Data menunjukkan bahwa warga kulit hitam dan coklat, Afro-Brazil, yang merupakan sekitar 57% dari populasi, secara tidak proporsional dipengaruhi oleh kejahatan dan kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh negara. Mereka menghadapi diskriminasi, tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan kesenjangan pendidikan yang signifikan. Dengan kata lain, kebijakan keamanan publik yang agresif di Rio secara inheren beroperasi dengan rasisme institusional, menargetkan populasi yang secara historis sudah terpinggirkan. Respons politik terhadap operasi brutal ini menunjukkan polarisasi yang tajam. Di satu sisi, Gubernur Rio de Janeiro Claudio Castro membela keras operasi tersebut,
menegaskan bahwa satu-satunya korban sebenarnya adalah para petugas yang gugur. Semua korban lainnya adalah penjahat. Sebuah retorika yang secara efektif membenarkan impunitas. Di sisi lain, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengambil sikap yang lebih hati-hati, menyerukan tindakan terkoordinasi yang menyerang tulang punggung perdagangan narkoba, tetapi tanpa membahayakan warga sipil, anak-anak, dan keluarga yang tidak bersalah. Retorika Gubernur Rio yang mereduksi semua korban sipil menjadi penjahat, memperdalam keretakan antara negara dan komunitas favela. Tindakan ini mematahkan kontrak sosial antara warga negara dan negara, memastikan bahwa komunitas yang trauma ini akan terus memandang aparat keamanan sebagai musuh yang harus dilawan, yang pada gilirannya mengabadikan siklus kekerasan. Perang abadi di Rio de Janeiro adalah cerminan yang menyakitkan dari kegagalan tata kelola, governance failure, yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Sejak awal pembentukan favela, ketiadaan layanan negara menciptakan ruang bagi otoritas informal, yang awalnya berbentuk asosiasi penduduk, tetapi kemudian direbut oleh faksi kriminal. Analisis menunjukkan bahwa konflik ini adalah hasil dari 2 jenis kekerasan yang saling menguatkan: kekerasan kriminal, geng narkoba dan milisi, dan kekerasan institusional, polisi. Selama pemerintah terus-menerus berfokus pada intervensi militer yang menghasilkan korban sipil yang tinggi, alih-alih mengatasi akar kemiskinan dan kegagalan sistemik, ekspansi faksi terkuat seperti Komando Vermelho akan terus berlanjut. Strategi ini menciptakan kondisi trauma kolektif, serupa dengan yang terlihat dalam konflik sipil, yang merusak fondasi masyarakat. Pada akhirnya, peran masyarakat sipil, seperti yang dimainkan oleh Marielle Franco, sangat vital dalam menantang norma informal yang mendukung kekerasan dan menuntut akuntabilitas dari aparat keamanan. Masa depan Rio de Janeiro bergantung pada kemampuan negara untuk beralih dari perang penindasan ke pembangunan yang inklusif, menyediakan layanan dasar yang telah lama ditolak, dan mengembalikan hak warga favela yang saat ini hidup di garis depan perang abadi untuk mendapatkan keadilan dan martabat.